Hello and welcome back to Jagis. Sekarang kita sudah kembali bersama dengan BMW All New M4 dan M3 Competition tahun 2021. Nah, mobil ini udah pernah kita ulas sebelumnya di video yang satu ini. Lebih tepatnya fokus di BMW M4-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas untuk si BMW M3-nya. Kebetulan waktu untuk kita mengulas kedua mobil ini cukup terbatas, jadi info lengkap mengenai spek teknis dan performanya itu semua ada di video BMW M4-nya. Sejatinya kedua mobil ini memiliki technical dan performance yang serupa. Jadi untuk si M3 bedanya apa aja? Penasaran? Dan tentunya kalian pasti penasaran dong, gimana sih versi super hot high performance dari BMW seri 3 G20 yang pernah kita ulas di video yang satu ini gitu kan. Nah, karena itu yuk kita bedah luar dan dalam, so start your engine. Nah, Auto Junkie, sebelum kita bahas M3 Competition, kami ada pengumuman penting buat kalian yang pengen pasang kaca film nih. Masterpiece Window Film, salah satu kaca film dengan tolak panas terbaik up to 99% yang kami juga udah pakai di Renault Captur kami, lagi ada promo khusus PPKM, diskon 50% loh. Masterpiece sendiri tersedia berbagai tipe dari yang gelap buat yang pengen privacy hingga yang clear bagi yang suka pamer interior. Dan yang pastinya dilengkapi dengan garansi resmi 7 tahun. So, spesial buat Auto Junkies, Masterpiece Window Film lagi ada diskon PPKM 50% alias promo pasang kaca film Masterpiece 50%. Jadi 1,9 jutaan aja untuk tipe Aizuki dan Black Shinju, 2,9 jutaan untuk tipe Renzumin, dan 2,3 jutaan untuk kombinasi keduanya. Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin via WhatsApp pada saat pemesanan di nomor 0821 1297 0617 atau bisa juga via DM Instagram @masterpiece_windowfilm ya guys. Info lebih lanjut bisa kunjungi website officialnya di www.masterpiece-windowfilm.com. Eksteriornya kental, nuansa racing dan sangat imposing, khas dengan aura German muscle dari sebuah M Competition. Namun memang depannya agak kontroversial karena grillnya raksasa. Nah, Auto Junkies, the all new BMW M3 Competition generasi ke-6 tahun 2021. Kita udah pernah ngulas untuk BMW M4 Competition di video yang satu ini. Kalau belum nonton yang itu, tonton yang itu dulu karena video ini akan formatnya jauh lebih sederhana karena kita pun memiliki waktu yang lumayan terbatas untuk ngulas kedua mobil ini gitu. Kita kupas eksterior dulu dari belakang seperti biasanya. Cara pantat bentuk ini itu memang cukup serupa lagi-lagi dengan seri 3 G20 yang pernah kita ulas juga di video yang satu ini. Kalian juga bisa nonton video yang itu untuk detail dari seri 3 G20 gitu ya. Nah, di sini pembeda yang pertama adalah adanya ducktail dengan warna hitam di sini yang lagi-lagi bikin tampangnya jadi jauh lebih racing. Badging M3 Competition yang warna hitam gitu ya, bikin mobilnya terkesan sangar. Kamera ada di sini, lampu sudah full LED, bahkan sampai lampu tail light sini pun semua sudah full LED. Namun similarity-nya berakhir sampai bagian bagasi ini doang, karena ke bawah lagi untuk desain bumper ini tuh udah super agresif ala M Performance gitu ya. Diffuser di bagian bawah yang warna gloss black, warna hitam besar seperti ini. M Performance exhaust yang sudah Valvetronic sama seperti M4 juga. Kita dengar suaranya nanti pas kita startup dari dalam. Udah ada 6 titik parking sensor di belakang sini karena mobilnya sudah ada active park assist dan udah ada reversing assistant juga gitu. Lihat ini. Jadi fender belakangnya jauh lebih wide. Ini wheel arch-nya tuh benar-benar keluar banget untuk ngakomodate banyak teknologi canggih seperti M Active Differential dan lain-lain di bagian bawah sini. Dan di sini pun door handle, model grip type semua pun udah ada keyless entry di masing-masing pintunya. Ini semua udah di shadow line, jadi udah hitam. Kalau 330 kan dapat
sunroof gitu kan. Mungkin kalian mikir lah, ini kan lebih mahal, kenapa sunroofnya malah dihapus gitu? Sunroofnya dikorbankan demi real carbon roof. Nah, carbon roof ini tentunya untuk weight reduction gitu ya. Side skirt agresif yang berwarna hitam gloss di sini, lebar banget, dan ini bikin mobilnya jadi ceper banget gitu ya. Racing sekali. Ini spionnya black gloss dan dia khas dengan spion ala M3 yang ada wingletnya begini gitu ya. Jadi ini for better aerodynamics. Jadi kayak Batman gitu ya. Ini pun gloss black menyatu dengan shadow line di sini, dan di sini pun sudah electric retract, auto retract, ada blind spot warning. Ada sign di sini sudah LED, dan tentunya sudah ada kamera juga di bagian sini karena kamera mobil ini sudah 360. Ada juga ini seperti fender vent, kaki-kakinya sendiri setupnya itu staggered. Velgnya dia diamond cut kayak gini, racing banget. Ada logo M, of course it's M wheels, dia two tone polish. Yang depan itu ring 19 inci, yang belakang itu ring 20 inci. Iya, jadi yang belakang itu 1 inci lebih besar dibanding depan karena lagi-lagi formatnya rear wheel drive. Dibalut dengan ban yang beda ya. Kalau si M4 dia kan bannya pakai Pirelli P0. Kalau si M3 dia pakai Michelin Pilot Sport 4S dengan ukuran 275/35 R19 di depan, di belakang 285/30 R20. Semua sudah M Performance Brakes dengan teknologi yang sangat canggih, kayak yang gue bilang ada M differential bracing dari sasisnya segala macam, itu pun semua sudah diperkuat lagi dan diperkaku oleh M Performance. Bagian paling kontroversial dari the all new M3 dan M4, iya, mukanya ini memang udah mengundang banyak banget kontroversi sejak awal dia leak. I'll tell you this now ya, gue kasih tau kalian sekarang. Ini lebih ganteng dilihat aslinya dibanding kalian ngeliat di gambar. Kalian ngeliat di gambar secara 2D, itu kayak, really gitu kan? Tapi pas lihat aslinya, somehow it just works. Biasanya kalau mobil-mobil yang grillnya gede, itu kalau dikasih plat nomor, aneh. Di sini justru terbalik. Kalau nggak ada plat nomornya, ini malah terkesan lebih awkward gitu. Nah, malah a bit too much gitu. Kayak kalau ada plat nomornya, mendingan. At least itu menurut gua sih ya. Sudah menggunakan lampu BMW laser lights. Nah, ini pun lampunya berbeda dengan lampu seri 3, makanya muka depan ini tuh beda banget sama seri 3 G20 biasa, karena selain grillnya yang masif, lampunya juga sudah menggunakan full berbeda ya, iconic lights banget gitu. Ada di sini proyektor laser lights 2 buah di sini, dan ada corner lights, sayangnya menyatu ke bagian samping sini, dan ini pun sudah sangat canggih. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah terbiasa dengan muka ini atau belum? Kalian bisa komen langsung di bawah, karena setelah lihat aslinya, it ain't that bad gitu ya, ternyata oke juga gitu aslinya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke bagian interiornya. Interiornya walaupun layout serupa G20, namun dibawa ke next level berkat adanya aksen karbon, jok M Performance bucket seats, serta M menu yang asik banget buat track day. Nah, tuh jangkis, seperti yang gue bilang juga kan sebelum ini, gue udah pernah ngulas BMW seri 3 G20 biasa di video yang sebelah sini. Dan juga gue udah pernah ngulas BMW M4 yang di sebelah situ, yang video sebelah sini. Nah, untuk M3 yang satu ini, gue akan ngebahas hanya bedanya apa aja gitu ya. Disambut oleh sebuah seal plate di bawah sini yang tulisannya M3 Competition. Iya, tentunya ya. Udah ada EPAR di bawah sini, standar zaman sekarang. Nah, sebelum kita bedah interiornya, jadi kuncinya itu seperti ini. Memang masih kunci BMW biasa, jadi belum display key atau whatnot gitu ya. Jadi ini cukup simple, ada tombol untuk unlock, lock, buka bagasi, dan favorite button. Dan tentunya M striping di bagian samping sininya gitu. Udah gitu aja. Dan tentunya kalian pasti penasaran dong, gimana sih suara dari si the all new BMW M3 ini? Karena itu yuk coba kita start up, engine start up di sini. Warnanya merah, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Foot on the brake, kita coba start up dulu.
Nah, Autojang salah satu aspek paling menarik dari sebuah M Competition pastinya dalam mesinnya karena performanya sangat brutal. 3000 cc berkode S58 inline 6 twin turbocharged. Tenaganya 503 HP atau setara dengan 510 PS dengan torsi 650 Nm yang dimate ke transmisi 8-speed automatic berpenggerak roda belakang. Pastinya asik banget buat ngepot-ngepot dan kepotan kalian bisa dianalisa oleh M Drift Analyzer. Lucu ya? 0-100 tuntas dalam 3,9 detik, itu di bawah 4 detik yang artinya sangat balistik. Dan all the way melesat hingga top speednya di 250 km per jam. Oke lah performanya segila hidung besarnya. Alright, jadi seperti itu, memang cukup gahar dan cocok banget lah sebagai penerus di almighty iconic M3 name gitu. Nah sekarang interiornya, layout desain secara overall serupa dengan seri 3 G20 yang pernah kita review. Bedanya apa? Pertama-tama sudah karbon gitu ya, di tengah sini pun karbon, ini pun karbon asli dan sangat berkualitas banget. iDrive 7 iya, memenuhi semua fungsi kalian gitu. Menu M, ini drag mode, kalian setup sendiri semuanya di sini. Mesinnya apa, transmisinya apa, suspensinya apa, kemudinya apa, remnya apa, DSC-nya apa, M traction controlnya berapa, start stop gimana. Head up display udah ada di atas sini, kalian bisa atur lagi-lagi semua apa yang ditampilkan di sini. Canggih banget. Sisanya ya cukup standar. AC masih sama, ini pun masih ada kayak finger gesture yang kalian bisa pakai gitu ya. Masih sama, ada tombol penolak bala di sini. Di bawah sini kiri ada control iDrive, kanan, nah ini beda nih karena untuk gear levernya dia pakai yang model M Sport kayak gini ya, dia udah dilapis kulit, ada stitching orange. Di sebelah tombol park ada tombol untuk mengatur keagresifan dari transmisinya. Ada 3 settingan yang bisa kalian pilih, agresif, sangat agresif, dan rest in peace AMG. Iya, jadi kalian bisa atur transmisinya sesuai dengan keinginan kalian. Sini pun ada emboss M3 Composition yang ngingetin kalian kalau kalian sedang nyetir salah satu sedan iconic dari BMW. Di kanannya, engine start stop merah, racing, matiin traction control, ada tombol kamera, kamera sudah 360, parking sensor, idling stop, dan ada M mode. M mode inilah adalah mode berkendara dari si M3 ini. Jadi pilihannya tuh ada 3. Road itu ya biasa gitu ya, mode sehari-hari. Ada sport mode. Nah ini untuk yang lebih hardcore. Dan kalau ditahan, kita akan masuk ke track mode. Iya, dan ini pun secara speedometer langsung berubah layoutnya jadi kayak layout ala-ala supercar kayak jet fighter gitu, yang membuatnya tampil lebih agresif. Kemudian bedanya lagi tentunya adalah joknya, karena joknya ini merupakan salah satu hal yang paling striking yang ada di dalam BMW M3. Ini sudah lapisan kulit dan ada Alcantara juga on the sides. Ini pengaturannya sudah sangat lengkap, termasuk untuk pengaturan bolsternya. Kalian bisa lihat di sini ya. Ada untuk mengatur seberapa kenceng bolster kanan kirinya gitu. Termasuk yang cukup unik adalah headrest ini walaupun kelihatan menyatu dengan jok, tapi dia bisa dinaikin. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian tinggi kayak Alex, gak masalah, headrestnya tetap bisa dinaikin. Dan juga logo M3 di sini itu nyala, iya. Jadi berpendar gitu ya logo M3. Jadi begitu kalian unlock the car, dari dalam langsung kelihatan bahwa kalian nyetir sebuah BMW M3 kayak gitu. Ini pun joknya bisa kalian pilih dari beberapa option. Ini kebetulan yang orange. Kalau yang kemarin kan yang M4 itu warnanya Silverstone, dia juga ada yang full black dan ada yang biru kombinasi dengan kuning. Itu yang paling unik gitu, yang seperti ini. Begitu. Lanjut ke bagian driving position, setirnya sendiri juga sudah setir M tentunya. Dia 3-spoke, full carbonized seperti ini, ada logo M di bawah. Controlsnya di kiri, cruise control, di kanan audio control dan untuk bagian speedometer. Di belakang sudah ada pedal shift yang juga karbon. Dan juga di sini ada tombol M1 dan M2 seperti yang gue bilang tadi. Ini untuk langsung masuk ke preset mode yang kalian udah preset sebagaimana yang kalian pengen gitu. Jadi misalnya ini drag mode atau ini drift mode, itu kalian bisa preset. Tadi kalian nggak bisa umbek-umbekin lagi, langsung pencet
dan masuk ke mode yang kalian mau. Instrumen cluster pun semuanya sudah keren banget, udah jauh lebih agresif dibandingkan BMW yang standar, dan informasinya semua terlihat dengan cukup jelas dengan aura merah-merah yang jauh lebih racing dibandingkan standar BMW yang oranye-oranye. Ke kanan, lampu udah auto semua, jendela juga udah auto semua. Ke atas, dia udah ada lampu dengan model kayak BMW Wing kayak gini, kaca pun udah monokromatik, dan juga di sini ada 2 buah visor yang ada lampunya. Namun memang beda dengan 330 yang di sininya ada sunroof, ini dihilangkan in favor of carbon roof. Ya kalau kalian lihat di atas, ini atapnya sudah carbon roof. Berhubung ini M bucket seats dia lebih cembung gitu ya, lebih kayak 3D, memang sedikit memangkas ruangan di bagian belakang sini. Ini posisi mengemudi gua sisa kurang lebih 3 jari. Ini sedikit lebih sempit dibandingkan seri 3 biasa yang waktu itu gue coba yang di video ini. Kalau kalian mau nonton detail, tonton video yang itu dulu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sisanya sih rasanya sama aja, dari headroom, dari legroom, dari jok gitu. Cuma bedanya finishingnya orange aja, jadi lebih sporty. Segala macam itu sama. Dan ini ada ham tinggi banget karena lagi-lagi ini layoutnya rear wheel drive. Nah, lanjut ke bagian bagasi. Ini sendiri secara bentuk, kapasitas dan lain-lain plek-plek sama persis dengan seri 3 G20. Kalau kita buka, sudah power tailgate. Oke, itu cukup manis. Dan iya, kalian masih bisa masukin koper medium 4, koper large 2,5 masuk di sini tanpa masalah. Ada lagi open storage di bagian kanan kirinya. Dan kalau kalian masih butuh ruangan lebih, jok baris kedua pun bisa ditumble ke depan untuk memberikan ruangan yang langsung lolos ke bagian kabin interiornya. Sisanya sih sama persis. Di bawah sini udah nggak bisa kalian buka karena kan di bawah ada kayak M active differential, ada M bracing segala macam. Sasisnya pun sudah dibuat jauh lebih stiff sehingga mobil ini performanya jauh lebih baik dibandingkan dengan seri 3 biasa. Jadi kurang lebih gitu sih perbedaan antara M3 dengan seri 3 yang waktu itu pernah kita bahas di video yang satu ini gitu. Jadi soal detail dan lain-lainnya kalian bisa nonton video seri 3 atau nonton video M4 yang waktu itu pernah kita bahas, karena mobil ini tuh kayak gabungan antara seri 3 dengan performa dan technicalities dari M4 yang waktu itu kita ulas. Secara overall, it's an insane family sedan. Walaupun ini adalah mainan pria dewasa yang sangat keren dan kencang, namun karena hidungnya kontroversial pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di BMW M3 Competition. Gua udah sama sekali nggak ada masalah dengan grill vertical kit ini terbaru dari BMW. Karena pertama gua udah terbiasa, kedua setelah lihat langsung ternyata lebih keren dibandingkan lihat di foto gitu ya. Tapi ada satu hal yang gue sayangkan dari si M3 dan M4 terbaru ini, yaitu peletakan kamera depannya. Iya, kalian bisa lihat kamera depannya itu diletakkan di bagian sini. Jadi di antara grill dan dia bulat hitam seperti tompel kayak gini. Gue menyayangkan banget. Emang gue yakin transmisi super canggih M Performance ini bisa shifting jauh lebih cepat dibandingkan dengan tangan manusia biasa gitu ya. Tapi yang namanya mobil kayak begini, gue yakin pasti di luar sana banyak banget orang yang prefer manual transmission gitu. Dan di luar sana memang ada M3 dan M4 yang manual transmission, tapi sayangnya di Indonesia itu tidak dimasukkan. Jadi semua M4 dan M3 di Indonesia itu bertransmisi otomatis seperti ini gitu ya. Jadi no manual option. Tadi di samping gue udah bilang kalau dia ada semacam fender vent dengan badging M3 competition dan M4 competition yang bikin sampingnya terkesan sangat agresif. Tapi kalau kalian telaah nih dalam vent ini gitu ya, di sini gitu, ini nggak bolong. Alhasil ini adalah fake vents. Iya, menurut gua kalau di mobil kayak M package gitu ya, atau performance look gitu, it's still okay. Tapi in the real M3 and M4 yang asli, why fake vent in the real M4? Namun tetap saja performa dan tenaganya jauh lebih beringas dibandingkan dengan hidung raksasanya yang menyimpan banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di BMW M3 Competition. M3 dan M4 Competition generasi ke-6 tahun 2021 ini merupakan mobil M Performance pertama di Indonesia yang sudah dilengkapi dengan remote engine start. Iya, jadi kalau kalian lagi ngafe, pengen panasin mobil, kalian nggak perlu tuh jalan-jalan ke mobil kayak plebeians gitu. Kalian tinggal point at the car, terus kalian pencet logo BMW ini 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan berkedip. Dan kalian bisa langsung menyombongkan suara M4 kalian ke seluruh orang di kafe sambil nyeruput teh. Kayak gitu kan.
menu M. Iya, menu M ini kita bisa klik. Dan ini ada konfigurasi M1, konfigurasi M2. Nah, ini jadi koresponden ke tombol-tombol yang di sini ya. Yang di steering wheel nih ada M1, M2. Kalian bisa set di sini kayak misalnya kalian pengen pilih M1 itu mesinnya apa, transmisinya apa, suspensinya apa, kemudinya apa, remnya apa, DSC-nya apa, traction controlnya berapa, start stopnya gimana, sound control gimana. Dan gak cuman itu, head up display di sini ada. Bisa kalian atur-atur juga. Instrument cluster bisa kalian atur pindah ke mode M. Langsung jadi seperti itu. Dan juga tentunya hal yang paling menarik dari ini adalah M Drift Analyzer. Jadi apa itu M Drift Analyzer? Ini tuh bisa ngitung kayak drift terbaik kalian gimana, berapa lama, drift distance-nya gimana, cornering angle-nya gimana gitu, kayak traction controller bisa diatur berapa, terus kayak ada kayak jarak setelah driftnya gimana, setiap driftnya gimana, jarak tempuh total, performance mid, kondisi understeer, gini-gini. Ini semua bisa langsung dihitung ya sama dia, kayak mulai proses drift. Ini udah jalan nih. Jadi kalau gue ngedrift di dealer, dia bakal ngitung ini semua. What a boys toys gitu. Tadi kan gue udah bilang kalau di Indonesia yang dijual oleh BMW Indonesia adalah M3 dan M4 Competition. Tapi kalau kalian itu merasa belum cukup, ada juga trim yang lebih atas lagi, namanya M3 dan M4 Competition Individual. Iya, jadi kalau yang trim individual itu bakal dapat carbon package yang lebih gila lagi, kayak diffuser belakang ini karbon segala macam, di interior bucket seatnya belakangnya tuh jadi karbon gitu-gitu ya, jadi lebih hardcore lagi gitu. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih itu sedikit quick review kita mengenai si BMW All New M3 generasi ke-6 tahun 2021 yang varian competition. Iya, karena ke Indonesia BMW itu agak bonkers, mereka masukin M3 dan M4 hanya dalam varian competition aja gitu ya, jadi nggak setengah-setengah. Dan juga review mobil ini memang agak sedikit terbatas gitu ya. Kalau kalian pengen lihat review fullnya mengenai M terbaru dari BMW, bisa tonton video BMW The All New M4 yang kita udah publish kurang lebih beberapa hari yang lalu. Dan juga kalau kalian pengen lihat seri 3 sebagai basis dari mobil ini secara lengkap, kita juga udah pernah ngulas seri 3 G20. Oke, bicara soal harga, si M3 sendiri dijual di Indonesia dengan harga, dia kan ada dua varian gitu ya. Ada yang M3 Competition itu 2 miliar 59 juta rupiah off the road Jakarta. Dan ada juga varian yang atasnya yang M3 Competition Individual, yang bedanya itu ada karbon, dalam seatnya karbon, dan lebih personal lagi. Itu dijual dengan harga 2 miliar 599 juta off the road Jakarta, kurang lebih seperti itu. Kita juga kalian kasih special thank you dan shoutout ke Mas Mail dari BMW Indonesia yang udah izinin kita untuk ngulas si BMW M3 dan M4 ini di BMW Eurocars di Kebonjeruk. Thank you Mas Mail, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_, sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan mobil yang kita review, jokes otomotif, dan juga fakta otomotif menarik di Indonesia. Sekian aja untuk si BMW M3 dan M4 2-part series yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.